Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini adalah video berisi lanjutan dari video sebelumnya mengenai uji cemaran mikrobiologis makanan minuman, sediaan steril kosmetik dan obat tradisional. Jadi video kali ini berisi mengenai metode pengujian ketiga, yaitu metode pengujian menggunakan metode MPN. Jadi MPN atau Most Probable Number atau angka paling mungkin adalah metode yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroorganisme dalam sediaan cair atau padat menggunakan tabung reaksi dan tabung Durham. Adapun maksud dari metode ini yaitu untuk mengetahui adanya bakteri coliform atau E. coli pada suatu sampel. Oke, kita masuk ke skema kerjanya. Adapun skema kerja MPN sendiri yaitu untuk sampel padatan kita ambil sebanyak 1 gram dan sampel larutan kita cuplik sebanyak 1 mili. Kemudian dari sampel tersebut kita buat pengeceran dari 10 pangkat min 1 hingga 10 pangkat min 3. Di mana pada setiap pengeceran ini nantinya akan dicuplik sebanyak 1 mili dan dimasukkan ke 3 seri tabung reaksi. Contohnya pada pengeceran pertama akan dicuplik sebanyak 1 mili dan dimasukkan ke dalam seri tabung pertama yang berisi lactosabrot dan tabung Durham. Kemudian dicuplik lagi sebanyak 1 mili, kemudian dimasukkan ke tabung kedua, 1 mili, kemudian ke tabung ketiga. Begitupun untuk pengeceran kedua dan pengeceran ketiga. Kemudian 9 tabung ini akan diinkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Dan adapun hasil yang akan diamati yaitu adanya perubahan warna dan adanya gas yang muncul. Perubahan warna di sini terjadi yaitu menjadi warna kuning dan adanya gas. Seperti yang kalian ketahui, metode MPN ini berdasarkan tabel MPN, di mana ada 3 macam tabel MPN, yaitu tabel MPN dengan 3 seri tabung, 5 seri tabung, dan 10 seri tabung. Saya akan tampilkan kepada kalian contoh dari tabel MPN itu sendiri. Jadi kalian bisa lihat di sini ada tabel MPN dengan 3 seri tabung, 5 seri tabung, dan 10 seri tabung. Dan untuk skala lab atau praktikum kita menggunakan tabel MPN dengan 3 seri tabung dengan pengeceran 0,1, 0,01, dan 0,001 gram inokulum atau 10 pangkat min 1 hingga 10 pangkat min 3. Jadi cara membaca tabel MPN ini yaitu contohnya, misalnya pada pengeceran pertama 10 pangkat min 1 tidak didapatkan hasil positif maka dianggap 0. Kemudian pada pengeceran kedua juga tidak didapatkan hasil positif 0. Dan pada pengeceran ketiga juga tidak didapatkan hasil positif maka dianggap 0. Maka nilai MPN yang kalian dapatkan yaitu kurang dari 3,0 MPN per gram. Jadi saya akan masuk ke contoh soal agar kalian lebih mengerti. Jadi ini adalah contoh soal untuk metode MPN. Kalian bisa lihat ini dimisalkan sebagai hasil pengujian kalian. Jadi pada pengeceran pertama pada 3 seri tabung diperoleh hasil positif sebanyak 1, yaitu perubahan warna menjadi kuning dan adanya gas. Kemudian pada pengeceran kedua tidak didapatkan hasil positif, dan pada pengeceran ketiga didapatkan 2 hasil positif, yaitu perubahan warna menjadi kuning dan adanya gas pada seri 1 dan seri 2. Jadi untuk data pelaporannya yaitu menggunakan rumus MPN contoh sama dengan nilai MPN tabel. Nilai MPN tabel inilah nilai yang kalian dapatkan pada tabel tadi dikali 1 per faktor pengeceran tabung tengah, yaitu MPN sama dengan 11 MPN per gram. 11 MPN per gram ini kita dapatkan dari tabel MPN dengan hasil positif 102 dengan nilai MPN sebanyak 11 MPN per gram dikali 1 per 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 adalah faktor pengeceran tabung tengah, sehingga diperoleh hasil 11 kali 10 pangkat 2 atau 1,1 kali 10 pangkat 3 MPN per gram. Jadi sekian untuk penjelasan metode MPN. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan di video berikutnya.